warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas materi tentang garis dan sudut. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang garis. Sedangkan tentang sudut akan kita pelajari pada video pembelajaran berikutnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan benda-benda yang dapat dianggap sebagai garis lurus, seperti pensil, penggaris, kemudian jarum suntik, maupun gagang sapu. Nah, garis itu merupakan bangun yang paling sederhana dalam geometri, karena garis merupakan bangun berdimensi satu, yakni panjang. Ketika kita mempelajari garis, ada 3 bentuk garis yang bisa atau yang biasa kita lihat. Jadi, kalau ada bentuk seperti ini, misalnya ini adalah garis AB, maka ini disebut dengan ruas garis AB atau lambangnya seperti ini. Kemudian, ada lagi garis AB, tetapi pada salah satu ujungnya ini ada anak panahnya. Jadi di sini disebut dengan sinar garis AB. Lambangnya, nah seperti ini. Kemudian ada juga garis di mana pada kedua ujungnya itu sama-sama ada tanda panahnya. Nah ini disebut dengan garis AB. Lambangnya seperti ini. Perhatikan perbedaan lambang untuk ruas garis AB, sinar garis AB, dan garis AB. Tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menjelaskan pengertian garis dengan benar dan juga dapat mendeskripsikan kedudukan dua garis dengan benar. Nah, sekarang kita mulai dengan pengertian apa itu garis. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, banyak benda yang sebetulnya terlihat seperti garis. Misalnya dalam suatu perkebunan, kita akan melihat bahwa barisan tanaman itu tampak membentuk garis yang sejajar. Kemudian ketika kita pergi ke stasiun, kita melihat bahwa lintasan kereta api, 2 buah lintasan kereta api, tampak seperti garis yang berpotongan kalau kita lihat semakin jauh. Padahal itu sebetulnya tidak. Jadi kedua lintasan itu pastilah sejajar. Nah, dari sini kita tahu bahwa garis itu merupakan kumpulan titik yang beraturan dan berkesinambungan serta memanjang ke dua arahnya. Nah, bagaimana dengan kedudukan garis? Jadi, kedudukan dua buah garis itu dapat mempunyai hubungan sejajar, tegak lurus, berhimpit, maupun berpotongan. Nah, kita mulai dari garis-garis yang sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu jika garis tersebut diperpanjang. Jadi, misalnya di sini ada sebuah bidang datar, kemudian ada garis M serta garis N. Nah, garis M jika semakin kita perpanjang baik ke kiri maupun ke kanan, begitu juga dengan garis N yang diperpanjang bagian kiri maupun kanannya, tetap tidak akan bertemu kedua garis itu. Nah, hal seperti ini itu dikatakan bahwa garis M itu sejajar dengan garis N atau ditulis dengan bentuk seperti ini. Garis M sejajar N. Kemudian garis-garis yang berpotongan. Dua garis atau lebih itu dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar yang sama dan mempunyai satu titik potong. Jadi gambarannya, kalau di sini ada sebuah bidang datar, kemudian ada garis M yang dipotong oleh garis N, maka perpotongannya itu adalah berupa titik. Kita sebut saja titik P. Nah, ini berarti bisa kita tuliskan bahwa garis M itu
tidak sejajar garis N atau memotong garis N. Kemudian garis-garis yang berimpit. Dua garis atau lebih dikatakan berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Jadi maksudnya, jika di sini ada sebuah bidang datar, kemudian ada garis M dan juga garis N, maka posisinya jika tidak seperti ini, sejajar, maka bisa juga posisi garis M itu sama persis dengan garis N. Sehingga ini disebut garis M berimpit dengan garis N. Nah, sekarang garis-garis yang bersilangan. Dua garis atau lebih itu dikatakan bersilangan apabila garis tersebut tidak terletak pada suatu bidang datar yang sama dan tidak akan pernah berpotongan jika diperpanjang. Jadi gambarannya, misalnya di sini ada sebuah bidang datar, kemudian ada garis M, dan ada bidang datar yang lain, di mana di situ ada garis N. Kita lihat posisi garis M dan garis N, serta bidang masing-masing. Di sini, kalau kita hilangkan bidangnya, nah, posisi garis M dan garis N, jika kita lihat dari samping maupun dari atas, sepertinya adalah berpotongan. Padahal sebetulnya adalah tidak. Kenapa? Itu tadi. Jadi karena garis-garis tersebut itu berada pada bidang yang berbeda. Nah, sekarang kita lanjutkan pada garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal itu adalah garis yang posisinya tegak. Jadi seperti garis yang berwarna merah ini, kita sebut saja garis M, ini disebut garis vertikal. Sedangkan garis horizontal adalah garis yang menyamping dan tegak lurus dengan garis vertikal. Jadi seperti garis biru ini disebut saja garis N, posisinya adalah menyamping dan tegak lurus dengan garis yang vertikal. Nah, ini kita bisa sebut bahwa garis M itu tegak lurus dengan garis N. Nah, sekarang kita pelajari tentang sifat garis sejajar. Jadi, sifat garis sejajar itu ada 3. Yang pertama adalah bahwa melalui sebuah titik di luar sebuah garis dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis itu. Jadi, maksudnya, misalnya di sini ada sebuah garis, kita sebut saja garis M. Kemudian di luar garis tersebut ada titik K, maka melalui titik K tersebut dapat kita tarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis M. Nah, kita sebut garis ini misalnya garis N. Nah, garis N ini yang akhirnya adalah tegak lurus dengan garis M. Kemudian sifat yang kedua adalah jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis tersebut juga akan memotong garis yang kedua. Jadi maksudnya, misalnya di sini ada dua buah garis yang sejajar. Sebut saja garis M dan garis N. Jika kemudian ada garis lain, misalnya garis P, yang memotong garis M, di mana garis M ini sejajar dengan garis N, maka garis P yang memotong garis M ini berarti juga memotong garis N. Kemudian sifat yang ketiga, jika sebuah garis sejajar dengan salah satu dari dua buah garis sejajar, maka garis itu juga sejajar dengan garis satunya. Jadi maksudnya, jika sebuah garis, misalnya garis M, kemudian ini sejajar dengan garis N, kemudian di sini ada garis lain lagi, kita sebut saja garis K, di mana garis K ini sejajar dengan garis N, maka dapat dikatakan bahwa garis K ini juga sejajar dengan garis M. Jadi, kalau saya ulangi, jika garis M sejajar garis N dan garis N sejajar dengan garis K, maka garis M itu juga sejajar dengan garis K.
Contohnya, misalnya di sini ada sebuah kubus ABCDEFGH. Pertanyaannya, tentukan ruas garis yang sejajar dengan AB dan AD. Kemudian, gambarkan ruas garis yang sejajar dengan AC dan melalui titik G. Dan yang terakhir, tentukan garis yang bersilangan dengan garis CD. Mari kita bahas. Yang pertama tadi adalah kita diminta untuk mencari ruas garis yang sejajar dengan AB dan juga kemudian garis-garis yang sejajar dengan AD. Yang pertama adalah garis yang sejajar dengan AB. Kita lihat garis AB yang berwarna merah ini, kalau kita amati mempunyai garis yang sejajar yakni CD, kemudian EF dan juga GH. Atau kita tulis garis AB sejajar CD, sejajar EF, sejajar GH. Kemudian untuk garis-garis yang sejajar dengan AD. Jadi garis AD yang berwarna biru ini sejajar dengan garis BC, sejajar dengan garis FG, dan juga sejajar dengan garis EH. Atau kita tulis AD sejajar dengan BC, sejajar dengan FG, sejajar dengan EH. Kemudian yang kedua, gambarkan ruas garis yang sejajar dengan AC dan melalui titik G. Nah, di sini kita lihat garis AC itu merupakan diagonal sisi dari sisi alas kubus. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari ruas garis yang sejajar dengan garis yang berwarna hijau ini, garis AC, dan melalui titik G. Nah, setelah kita lihat, ternyata adalah garis EG. Jadi dapat dikatakan garis AC itu sejajar garis EG. Dan pertanyaan ketiga tadi adalah kita diminta untuk menentukan garis yang bersilangan dengan garis CD. Nah, pada kubus ini garis CD adalah garis yang berwarna nila ya, berwarna ungu. Nah, kalau kita lihat untuk garis yang bersilangan, bahwa syaratnya adalah garis-garis tersebut berada bidang yang berbeda. Garis CD ini berada pada bidang alas, maka untuk garis lain yang bersilangan dengan garis CD terletak pada bidang yang lain, yakni pada bidang tutupnya. Nah, ternyata adalah FG juga EH. Jadi garis CD bersilangan dengan garis FG dan garis EH. Nah, demikian materi tentang garis. Selanjutnya, kalian juga perlu mempelajari materi tentang sudut pada video berikutnya. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.